Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video dari Ustadz Kainama. Tiba-tiba saja Ustadz Kainama ini ada di Timur Tengah dan sekarang dia ada di Padang Gurun. Kita tidak tahu, mungkin dia mau berfoto di kampus yang katanya dia lulusan S3 Haifa Israel. Ya, kita tunggu saja ya. Kalau dia alumni di sana, mestinya dia berkunjung ke alma maternya, karena kan katanya dia lulusan S3 di Haifa Israel. Tapi lucunya teman-teman, pada waktu dia di Padang Gurun ini, Ustadz Kainama malah menyalahkan Rasul Paulus. Aduh, parah ini. Halusinasinya Ustadz Kainama ini memang berlebihan ya. Apakah Anda sehat ya Pak Kainama? Nah, kita akan bahas bersama-sama videonya. Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Seperti yang video sebelumnya, saya sedang berada di Desert Padang Gurun, Jordania. Perjalanan aman menuju Petra. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita pernah dengar saudara kita Kristen Katolik yang menceritakan tentang pertemuan salah seorang orang suci mereka namanya Paulus dengan Yesus di perjalanan antara dari Yerusalem, kota suci, menuju Damaskus. Dalam perjalanan Paulus menuju Damaskus itu disebutkan bahwa Paulus melihat Yesus turun dalam bentuk sinar. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, dengan segala kerendahan hati aku ingin beritahukan, itu hal yang nonsens. Nonsens. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, ini Padang Gurun. Perjalanan ke Damaskus itu ya seperti ini. Seperti ini, dan belum ada bis, belum ada mobil, belum ada minum, belum ada. Alangkah tidak masuk akal Paulus bilang dia melihat cahaya itu. Dia dehidrasi. Paulus itu dehidrasi. Paulus dehidrasi. Jatuh dia. Biasanya orang yang pingsan itu seperti melihat cahaya baru pingsan. Tidak ada yang bisa Aduh, wajar ya, wajar dalam perjalanan di Padang Gurun. Come on, ini Padang Gurun, ini Padang Gurun ini. Padang Gurun. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Jika ada anak-anak kita, adik-adik kita, muslimin wal muslimah muda yang mendapat cerita tentang Paulus bertemu Yesus di Padang Gurun, bilang Paulus itu tidak pernah bertemu Yesus. Yesus nanti datang lagi dalam bentuk daging, seperti dia naik. Beliau itu, Isa itu diangkat naik dengan jasmaniahnya, maka beliau Nabi Isa alaihissalam akan turun dengan jasmaniahnya. Tidak ada pertemuan dengan Roh Yesus. Panas ini, panas. Sampaikan kepada anak-anak muda kita, banyak hal yang tidak logis di dalam penulisan kitab suci mereka, sehingga membuat kita tidak bisa menyatakan bahwa kitab suci mereka adalah firman Allah. Dari Desert Highway, Jordania, untuk Anda semua muslimin wal muslimah. Ya, demikianlah video dari Ustadz Kainama yang berhalusinasi mengenai Paulus yang katanya dehidrasi dan pingsan. Dan ketika cerita di dalam Alkitab mengenai perjumpaannya dengan Yesus, dan bagi Ustadz Kainama itu tidak benar dan itu tidak logis. Aduh, Ustadz Kainama ini memang sembarangan saja ya. Padahal di dalam Alkitab itu sangat jelas ya, cerita mengenai perjumpaan Paulus ya, ketika Yesus berjumpa dengan Paulus di dalam perjalanannya ya.
Dan di situ sangat jelas, dan kalau kata Ustadz Kainama itu nggak logis. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu sudah sangat jelas sesuai dengan tata bahasa Indonesia, sangat baik ya. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 dan seterusnya ya. Ini saya baca secara lengkap supaya kita mengerti. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Jadi Saulus menyebut Yesus itu Tuhan. Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Nah, ini di dalam perjalanannya Rasul Paulus, bukan hanya dia sendiri, ada orang lain yang menyertai dia dalam perjalanan. Artinya dia bawa tim gitu loh. Sehingga di dalam perjalanan itu, cerita ini tidak hanya disaksikan oleh Paulus, tetapi juga didengarkan oleh orang-orang yang ada pada waktu itu, walaupun mereka mendengar suara tetapi tidak melihat seorang pun juga, tetapi hanya Paulus yang melihat itu ya, karena Yesus menyatakan diri secara pribadi kepada Paulus. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsik. Jadi Paulus ketika berjumpa dengan Yesus yang melihat cahaya itu, membuat matanya akhirnya tidak dapat melihat, sehingga dia harus dituntun. Lalu 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya, supaya ia dapat melihat. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Ini menarik, ayat 15. Tapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel." Nah, perjumpaan pribadi Paulus dengan Yesus itu adalah perjumpaan yang sangat luar biasa. Karena dari hidup yang dulu tidak mengenal Tuhan, melakukan kejahatan, bahkan menganiaya orang Kristen yang mengikut Yesus, sekarang Paulus berbalik, dia dipakai oleh Tuhan, berbalik 180 derajat untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada dia. Jadi kalau Ustadz Kainama menuduh Paulus dehidrasi, itu omong kosong. Itu hanya suara besar yang disampaikan oleh Ustadz Kainama yang tidak ada isinya. Faktanya di dalam teks yang sudah saya baca tadi, membuktikan Paulus berjumpa secara pribadi dengan Yesus, sehingga membuat dia menjadi alat yang sangat luar biasa yang dipakai Tuhan untuk memberitakan namanya sampai kepada ujung bumi. Itu saja, Tuhan memberkati kita semua. Salam.